Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amalan. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ibu-ibu sekalian, pertama-tama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan hidup dan mati untuk menguji kita siapa yang paling baik amalannya. Dan juga tidak lupa kita panjatkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sekalian, kita akan membahas satu tema yang tidak terlalu disukai oleh banyak orang, yaitu kematian. Karena umumnya kita ini punya hambatan baik psikologis maupun budaya dalam berbicara mengenai kematian. Pengalaman saya, setiap saya berbicara tentang kematian atau mengingatkan orang lain tentang mati, orang bilang, ngapain mesti ingat-ingat itu? Karena saya selalu ditanya orang, bagaimana kabar? Alhamdulillah masih hidup. Orang menanggapinya dengan perasaan bertanya, heran, kenapa mesti menjawab seperti itu? Sebenarnya itu adalah satu cara saya untuk mengingatkan kita bahwa kita akan mati. Ingatan kepada mati ini menurut Islam adalah merupakan satu cara untuk membangkitkan kesadaran kita sebenarnya, bahwa kita ini bukanlah makhluk yang hanya diciptakan untuk sia-sia saja. Tidak ada tujuan di balik seluruh keberadaan kita ini. Oleh karena itu, melalui penghayatan kita tentang kematian, kita sebenarnya bisa meningkatkan tingkat kesadaran kita. Dan itu ditandai dengan kata Nabi, barang siapa yang mengingat mati, ingatan mati itu akan menghancurkan kelezatan yang selama ini melalaikan kita. Karena kita ini suka, karena lupa mati, kita suka asik dengan dunia ini. Kita asyik menikmati dunia ini sedemikian rupa sehingga kita lupa untuk membangun dunia kita yang akan datang. Jadi dengan ingat mati, maka akan lahir kesadaran pada diri seseorang sebenarnya. Kesadaran yang lebih tinggi dari sekedar kesadaran duniawi materialistik yang kita alami sehari-hari ini. Oleh karena itu di dalam berbagai riwayat juga Nabi menegaskan bahwa kita harus ingat mati selalu. Saya mungkin seringkali mengungkapkan satu rangkaian hadis di mana Nabi pernah mendengar riwayat cerita tentang seorang yang aktif sekali ibadah, puasanya bagus, salatnya bagus, haji dan melakukan semua ibadah. Tapi kemudian Nabi tanya bagaimana dengan akhlaknya. Jadi ibadah itu kalau tidak didasari dengan akhlak yang baik juga akan sia-sia. Nah kemudian di dalam riwayat yang lain Nabi diceritakan tentang seseorang yang akhlaknya bagus, ibadahnya bagus. Kemudian Nabi tanya bagaimana dengan akalnya. Jadi pertama, ibadah itu kalau tidak ada akhlak itu sia-sia saja ibadah. Kita salat, puasa, haji tapi nipu sana sini, korupsi, mengkhianati amanah, sumpah tapi ingkar, berjanji tapi ingkar, ngomong bohong, maka kita akan dilaknat oleh Allah walaupun kita puasanya macam-macam. Karena ibadah itu mestinya menghantarkan kita kepada akhlak yang baik. Jangan ibadah itu jadi kedok kita untuk menipu orang lain. Karena ada orang yang menggunakan ibadahnya untuk menipu orang lain. Ada juga orang yang pinter tapi dipakai untuk menzalimi orang lain. Nah, jadi orang yang melakukan ibadah tapi kemudian akhlaknya buruk, orang itu dikutuk, bahkan seluruh ibadahnya sia-sia. Nah, ada juga orang yang akhlaknya bagus, tapi kemudian Nabi tanya bagaimana akalnya. Karena akhlak secara lahiriah saja itu kadang-kadang ada orang yang dianggap baik, hebat, luar biasa, tapi padahal kebaikan dia itu sebenarnya hanya kamuflase juga, supaya orang senang sama dia, beli dagangan dia, supaya orang pilih dia jadi kepala RW atau ketua RT. Jadi ada motivasi di balik itu yang niatnya itu tidak ikhlas. Orang kadang-kadang belajar etika kepribadian, ikut latihan-latihan kepribadian bagaimana supaya pintar menyajikan diri, pintar menampakkan diri kepada orang lain. Tapi intinya itu bukan karena ikhlas gitu ya, ingin betul-betul menjadi orang baik, tapi karena mau supaya orang lain senang sama dia, supaya dia bisa mendapat manfaat dari itu. Dan ada juga orang jadi baik karena kebetulan aja lingkungannya memaksa dia jadi baik, karena tidak ada kemungkinan untuk berbuat dosa. Karena banyak juga di antara kita yang jadi baik karena dosanya tidak dibuka oleh Allah saja. Nanti kalau mau tahu siapa kita itu nanti di hari kemudian. Sehingga ukuran kita lihat orang baik sekarang, kata Allah, nanti di hari kemudian ada orang yang dikejar, dikenal sebagai orang baik, di sana dibangkitkan sebagai penjahat terbesar ya, yang dibuka semua aibnya. Ada orang yang dikenal sebagai orang dosa, di sini banyak dosanya, orang hina, di hari kemudian dibangkitkan sebagai orang yang mulia, orang yang agung. Karena dunia ini bukan tempat kita untuk menilai seseorang.
Itu ajaran seperti ini ada pada Al-Quran, ada pada Bible, ada pada semua agama yang mengatakan bahwa di dunia ini tidak pernah bisa jadi ukuran. Ada orang yang mulia di dunia ini tapi akan hina di akhirat. Ada orang yang hina di dunia ini tapi Allah akan muliakan dia di akhirat. Karena kita seringkali tertipu di dalam memandang realitas dunia ini. Kita menganggap kita melihat seseorang itu baik, padahal tidak. Kemudian ada orang yang dipuji semua hal. Ini Rasulullah hebat ini orang, akalnya, akhlaknya. Tapi Nabi tanya, selama kau bersama dia, kau sering dengar nggak dia ingat mati? Wah, saya nggak tahu itu ya Rasulullah. Kata Nabi, wah, dia tidak seperti apa yang kalian duga. Oh, akhlak ibadahnya bagus, akhlaknya bagus. Terus Nabi tanya, ingat mati nggak dia? Kau sering mendengar nggak dia menyebut kematian? Nggak pernah ya Rasulullah. Tidak seperti apa yang kau duga, kata Rasulullah. Jadi kematian ini mematikan kelezatan. Kalau orang ingat mati, dia akan tidak serakah lagi. Orang serakah ini kan karena dia pikir hidupnya lama-lamanya. Orang kalau ingat mati, dia sadar dirinya besok akan mati sebentar atau besok, kita nggak pernah tahu. Dia tidak akan dengki lagi. Ngapain mesti dengki? Kalau dia betul-betul ingat mati, dia juga tidak akan dendam. Allah mengatakan, inna sa'ata la'atiyah fasfihas safhul jamil. Maka maafkanlah dengan pemaafan yang sebaik-baiknya, karena sesungguhnya saat itu, waktu hancurnya semua ini sudah dekat. Kiamat itu sudah dekat sekali, sudah sedang menjelang. Kenapa habiskan waktumu dengan dendam, dengan marah? Maafkan mereka. Allah bahkan menyuruh kita, kalau kita ingat mati, kita itu mestinya maafkan orang. Kapan mesti marah, dendam, dengki sama orang lain? Itu orang juga bakalan mati. Wah, kita juga mati. Apa yang kita mau bawa? Dendam kita. Kemudian banyak sekali riwayat yang mengingatkan kepada kita bahwa dengan mengingat mati, orang juga pasti tidak akan cemburu, ya. Coba ada nggak orang yang cemburu dengan seorang wanita cantik yang kaya luar biasa tapi sudah jadi mayat? Kita cemburu kan? Kita cemburu sama si A. Wah, tuh dia dulu cantik gini-gini. Setelah dia mati, sudah nggak ada semua itu, kita masih cemburu. Tapi kita dipermainkan oleh perasaan kita. Kita cemburu juga. Ada. Saya nggak tahu kalau ada orang yang cemburu dengan mayat. Juga kita akan tidak bangga lagi, tidak sombong lagi. Kenapa kita mau bangga sombong? Besok juga kita akan jadi bangkai. Apa yang kita mau banggakan, kita mau sombongkan? Kenapa kita mau takabur? Kita ini nggak ada juga nanti. Jadi dengan ingat mati ini, sebenarnya seseorang itu mencapai pencapaian spiritual yang luar biasa. Dan dengan ingat mati ini ya, seseorang itu mencapai baka nantinya. Makanya itu kan tingkatan yang diharapkan, bahwa itu kan fana. Makanya inti daripada seluruh ibadah yang selalu dikutip oleh para sufi, hadis yang terkenal, mutu qablaan tamut, matilah kamu sebelum mati. Bahwa sebenarnya ibadah kita itu latihan kita untuk melepaskan diri kita dari keterikatan dunia ini, ya. Bukan berarti bahwa kita mengabaikan dunia, tidak. Dunia harus kita perhatikan, tapi kita jangan terikat. Dunia boleh ada di kantong kita, tapi jangan sampai kita yang dikuasai oleh dunia. Kita jangan sampai jadi budak dunia itu. Nah, oleh karena itu dengan mengingat kematian, kita sebenarnya mengambil jarak dengan kehidupan dunia ini. Kita melatih diri kita untuk melepaskan diri dari keterikatan kepada dunia ini. Karena dosa kita yang paling besar itu karena selalu menyangka bahwa diri kita itu ada. Selalu semua merasa diri ada, itu dosa paling besar. Lupa bahwa kita akan mati. Wujudukum zambun azim. Sangkamu bahwa akan hidup terus-terus, ya, dengan kehidupan duniamu ini, kamu membuat kamu itu adalah dosamu yang paling besar. Nah, ingat mati membuat seseorang itu sadar bahwa apa sih yang perlu dilakukan dalam hidup ini. Saya tadi ini ngumpulin buku-buku yang saya miliki untuk mengenai kematian. Saya dapatkan macam-macam buku. Ini baru sebagian kecil dari buku saya ini. Ada Rahasia Hidup dan Misteri Kematian, Dr. Mustafa Mahmud. Kemudian ada lagi Manusia Tidak Mati, Pengalaman Spiritual Berhubungan dengan Roh. Ini karangan orang Jepang, seorang ahli spiritual. Dia seorang yang punya kemampuan untuk mendengar, melihat hal-hal yang supranatural, dan bahkan mengaku bertemu dengan sejumlah roh. Dan dia ini terkenal sampai dibawa ke Amerika, ke seluruh dunia untuk mendatangi tempat-tempat yang sangat serem, ya, tempat-tempat yang dianggap sebagai tempat di mana roh-roh menampakkan dirinya. Karena di Inggris ada terkenal beberapa kastil-kastil itu di mana roh itu sangat kuat menampakkan diri. Kemudian ada alam arwah, juga menceritakan tentang keberadaan roh dalam kehidupan ini dan pengalaman-pengalaman yang dialami oleh sejumlah orang yang pernah berhubungan dengan roh. Kemudian atau beberapa lagi, ini Hidup Sesudah Mati. Ini kajian terhadap pengalaman-pengalaman sejumlah orang yang sudah pernah mati suri, kemudian hidup kembali dan apa yang dia alami. Ini pembuktian secara fisik bahwa manusia tidak mati.
bahwa manusia itu kekal dan akan dibangkitkan kembali. Ini terbaru, ini tahun 97 terakhir. Ini pembuktian secara fisika. Ini yang nulis ateis. Setelah dia melakukan pembuktian dengan secara matematik melalui komputer, ternyata hasil pembuktian itu, penurunan matematik itu, dia tidak bisa tidak sampai kepada suatu kesimpulan bahwa pasti ada Tuhan. Sesudah mati manusia akan dibangkitkan lagi secara fisik. Dan dia buktikan bahwa secara fisik manusia bisa dibangkitkan. Bahkan dia membuktikan tentang adanya surga dan neraka. Setelah dia membuktikan seperti ini, dia bilang, saya tidak mau harus teistik, dia bilang. Karena ilmu pengetahuan dan sains menunjukkan kepada saya bahwa pasti ada Tuhan. Dan jelas Tuhan itu pasti akan membangkitkan kita semua. Jadi dia sekarang jadi teistik, hanya dia belum menunjukkan agamanya apa. Paling tidak dia menulis salah satu judul buku ini, Why I Am Not Christian. Mengapa saya bukan seorang Kristen. Dan diantara beberapa teori-teori tentang hari kemudian, paling dekat dengan teori dia itu Islam punya teori mengenai surga dan neraka nanti. Walaupun di Islam juga ada berbagai pendapat mengenai apakah seseorang kekal di neraka atau tidak. Nah, kalau menurut dia, seseorang itu tidak kekal selama-lamanya di neraka. Tapi ada beberapa pendapat di kalangan kaum muslimin juga yang menegaskan bahwa kita juga tidak kekal di neraka, bahwa nanti kita akan keluar juga, walaupun di sana berjuta-juta tahun di sana, ya, tapi keluar juga. Dia juga bahkan membuktikan secara fisika ini tentang free will, ya, kebebasan kehendak manusia berhadapan dengan takdir Allah. Ini buku menarik, hanya sayangnya tebal sekali, ya, dan terlalu banyak rumus matematikanya. Ada 300 halaman khusus rumusan matematik buat saintis yang mau meneliti langsung. Jadi ini rumus matematik semua nih, bahasa Inggris ini. Ternyata ya menurut dia kita ini akan dibangkitkan nanti. Oleh karena itu jangan terlalu sedih, dia bilang, kalau Anda punya keluarga meninggal. Anda ketemu juga semua nanti. Nah, semua juga dalam buku ini di mana diceritakan tentang orang-orang yang sudah mati, bahwa orang yang pernah mati dan kemudian hidup kembali itu mengalami ternyata sejumlah pengalaman yang punya benang merah yang sama satu sama lain. Dan kita juga akan buktikan. Saya lagi berusaha membuktikan ini pengalaman orang Barat, ini pengalaman orang Jepang, yang satu lagi pengalaman orang Islam. Gimana kita cari? Ternyata ada beberapa benang merah yang mempertautkan antara pengalaman-pengalaman tersebut. Ya, kita sekarang tinggal mau bahas yang mana ini sekarang. Saya lagi mikir mau mulai dari mana. Ini terlalu matematik dan filosofis. Kita tentu saja harus mulai dari awal dulu. Kita sebelum bicara tentang kematian, kita harus tahu dulu kehidupan itu apa. Bahwa kematian ini sesuatu hal yang menakutkan, ya itu umumnya karena kita memang sudah asik dengan dunia ini. Jadi kalau kita bicara mati, takut juga kita, ya. Kita berusaha menghindarkan membicarakan masalah ini sebanyak mungkin. Karena secara psikologis ini sesuatu hal yang kalau kita membicarakannya seakan-akan kita membicarakan kematian kita sendiri, Bang. Makanya orang kan sebagian mengatakan ya kalau orang mati sudah selesai semua, seakan-akan sudah habis. Padahal kan tidak sebenarnya. Kenapa habis? Kenapa orang merasakan itu? Karena selama ini sebagian besar kita menghabiskan waktu kita untuk fisik kita, dunia kita, material kita ini. Nah, masalahnya itu, kenapa kita tiba-tiba merasakan kematian itu sebagai sesuatu yang menakutkan? Karena kita terlalu membiarkan diri kita hanyut dengan kehidupan dunia ini yang sensual. Tapi buktinya kalau kita lagi patah hati, kita mau mati sehari juga. Kalau kita udah frustrasi sama dunia, wah, kita siap untuk mati dan dikirim ke medan pertempuran yang paling dahsyat sekalipun. Tapi begitu juga orang kalau lagi jatuh cinta juga begitu. Demi cintaku padamu relaku berkorban jiwa dan raga, ya kan. Lautan api pun akan kuseberangi. Bahkan ngomongnya sehidup semati, ya. Satu hidup satu mati. Se itu kan bisa berarti satu. Sehidup semati. Jadi kenapa juga? Karena kita ini kan juga menghindarkan membicarakan kematian ini karena kita punya masalah dengan kurangnya pengalaman. Dan menarik karena pengalaman seperti ini kan tidak bisa dipersepsi bersamaan, tidak objektif sebenarnya. Pengalaman kematian itu, kalaupun ada orang yang datang lagi mengatakan saya sudah pernah mati dan saya sudah melihat apa yang terjadi hari kemudian, kita juga pikir ini orang ngomong benar nggak ini, ya kan? Belum tentu kita percaya. Karena ya menarik, seperti ada yang pernah nonton film Contact. Itu kan menceritakan seorang ahli fisika, ahli astronom, ahli radio teleskop yang ingin melakukan kontak dengan luar angkasa, untuk makhluk luar angkasa, yang kemudian setelah dia berupaya keras dan dia akhirnya berusaha menjadi doktor, dia menjadi orang yang paling ahli di bidang itu dan berusaha untuk mendapatkan dana untuk bisa melakukan penelitian, dan akhirnya suatu ketika dia dapat
dana setelah melalui suatu perjuangan yang sulit sekali untuk melakukan penelitian, dan bertahun-tahun dia membuat hubungan ke luar angkasa untuk mendapatkan jawaban, dan akhirnya suatu ketika dapat jawaban, dan jawaban itu setelah melalui satu proses rumit dipecahkan karena dalam bentuk kode-kode yang harus di-encode, ya, di-decode. Kemudian berhasil, ternyata pesan itu berupa pesawat khusus bagaimana caranya bisa pergi ke tempat lain. Setelah dirancang sedemikian rupa, jadilah pesawat itu setelah dibiayai oleh hampir seluruh dunia biaya, karena biayanya itu pesawat 3 triliun dolar sekat dalam cerita gitu. Akhirnya setelah itu dipilihlah dari seluruh dunia siapa yang akan dikirim, dan akhirnya setelah mengalami sekali kegagalan, dan yang kedua akhirnya si dokter ini sendiri yang berangkat. Dan setelah dia jalani itu, dia mengalami suatu pengalaman yang sendiri yang sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Ketika dia pulang kembali dari perjalanan spiritual dia ini, jadi kita bisa juga katakan itu perjalanan ilmiah, tapi ternyata setelah dia kembali, dia tidak bisa memberikan bukti apapun. Ditanya, apa bukti Anda? Bahwa Anda bertemu ini, Anda melihat ini, Anda melihat ini. Itu kan Anda punya cerita sendiri. Anda tidak membawa bukti apapun dari sana. Ya bagaimana pesawatnya saja dia hanya alami itu, orang melihat itu dia mengalami peristiwa itu hanya berapa detik, karena ketika berfungsi itu pesawat jalan, setelah pesawat itu jatuh ke laut, kemudian dibuka, dia diambil dari situ, itu hanya berapa detik saja peristiwa itu. Sedangkan dia di dalam pesawat itu mengalami peristiwa itu selama berjam-jam, dan akhirnya dimajukan di perdebatan satu panel ahli ilmu pengetahuan. Akhirnya dia mengatakan, ya memang saya tidak bisa memberikan bukti, karena akhirnya ini kembali kepada satu pengalaman spiritual, ya, pengalaman yang subjektif. Dan dia pertamanya kan dia bilang begitu, saya tidak percaya sesuatu yang tidak ada bukti. Ketika ditanya, Anda percaya Tuhan? Dia tidak bilang saya tidak percaya, karena untuk tidak percaya juga perlu bukti, untuk percaya juga perlu bukti. Dia bilang, saya hanya percaya hal-hal yang bisa dibuktikan. Dia punya prinsip seperti itu. Tapi setelah dia mengalami pengalaman ini, dia disuruh buktikan apa yang dia lihat, dia nggak bisa buktikan. Karena ini adalah satu pengalaman yang subjektif. Apa yang dia lihat semua perjalanan itu, dan karena orang dia cerita begitu panjang, orang ini ngomong kosong, ini hayalan. Karena dia hanya mengalami berapa detik kok. Bagaimana dia bisa mengalami itu? Dia bilang, iya, saya 18 jam, dia bilang. Saya punya perjalanan itu, saya melalui terowongan waktu, saya melalui suatu perjalanan di mana saya melihat seluruh alam semesta dan lain-lain. Kayak kalau kita bicara pengalaman spiritual, ada beberapa orang yang setelah mengalami juga sesuatu hal yang bersifat spiritual, dia juga mengalami seperti itu. Allah perlihatkan dia langit dan bumi, penciptaan langit dan bumi dan lain-lain. Tapi kalau dia pulang, dia cerita sama ibu-ibu, ini orang gila ini. Dan itu ibu ketika cerita sama saya, dia bilang, wah saya nggak bisa cerita sama orang lain, Ustadz. Dia bilang, semua orang bilang saya gila kalau saya cerita ini. Oleh karena itu semenjak itu saya nggak pernah bicara. Ketika ketemu saya, dia cerita, dia bilang, saya sama Ustadz bisa bicara. Dia bilang, ini tidak ada yang larang saya, dia bilang. Tapi orang lain tidak boleh bicara. Jadi dengan orang lain nggak bisa bicara. Dan dia mengalami, saya ketemu beberapa orang seperti itu. Dan heran saya, dia hanya bicara kalau ketemu saya. Dia bilang, saya heran Ustadz, saya ini bisa bicara lancar begini. Dengan Ustadz saja, dengan orang lain saya nggak bisa cerita, kayak ada yang larang. Ya mungkin saya bilang, mungkin pengetahuan saya bisa terima itu, walaupun saya tidak melihat, tapi saya punya, karena saya belajar banyak mengenai masalah-masalah seperti ini, sehingga mungkin makhluk yang menjaga Anda itu, yang melarang Anda bicara, boleh bicara sama saya. Jadi dia mengalami seperti itu, dan kemudian akhirnya dia dianggap nonsens saja, pembohong. Tapi apa yang terjadi kemudian? Ternyata dia mengaku bahwa saya merekam semua itu. Dibuka rekamannya. Semua yang dia lihat itu dibuka rekamannya, kan dipasang kayak ada alat rekam kecil di sini. Isinya itu rekaman bintik-bintik aja, nggak ada apa-apa. Jadi tidak ada yang terlihat sama dia. Walaupun juga itu mengherankan, mestinya kan ada. Anda bilang apa, ini nggak ada gambarannya. Tapi akhirnya belakangan dibuktikan, dibuka itu rekaman, ternyata memang terjadi proses perekaman 18 jam. Bahwa mesin itu merekam selama 18 jam, walaupun rekamannya kosong, tapi mesin itu dibuktikan bahwa dia merekam selama 18 jam. Sedangkan dia hanya 5 detik di dalam mesin itu. Nah, di sini dibuktikan bahwa paling tidak ada time dilation itu. Bahwa waktu. Jadi kita lihat, jangan pikir orang mati 5 detik saja, oh dia nggak apa-apa, dia enaknya matinya ya. 5 detik aja nggak apa-apa tuh. Nyaman, nggak kelihatan apa. Padahal dia bisa mengalami, bisa ribuan tahun di situ dia mengalami penderitaan di situ yang tidak terlihat oleh orang lain, atau kebahagiaan yang tidak nampak bagi orang lain. Dibuktikan di situ. Nah, kita berhadapan dengan kemungkinan-kemungkinan yang tidak terhingga di hadapan kita mengenai kematian. Nah, orang yang bisa menghadapinya dengan benar, orang-orang yang sudah mempersiapkan dengan baik prioritasnya di dunia ini. Makanya semua orang-orang yang pulang dari sana ini ditanya, apa yang Anda inginkan sekarang? Wah, saya sekarang lebih banyak memperhatikan
jiwa saya. Saya dulu terlalu banyak memperhatikan tubuh saya, dia bilang, memperhatikan penampilan fisik saya dan lain-lain, dan saya rasa ternyata itu semua tidak ada gunanya. Karena yang akan berkelanjutan ke sana itu jiwa kita. Apa yang kita siapkan untuk sana itu adalah hal-hal yang berkenaan dengan pikiran kita, jiwa kita. Dan dibilang yang paling berguna di sana ternyata adalah pengetahuan, ya. Ilmu, dia bilang. Karena ternyata setelah mati kita, setelah kita secara fisik terpisah dari tubuh kita, ternyata di sana kita itu masih belajar terus-menerus, masih belajar. Dan kemampuan kita belajar di sana tergantung kita di sini. Kalau kita di sini memble saja nggak pernah mau belajar, hidup kita habiskan dengan mengejar-ngejar dunia ini, menumpuk-numpuk harta, mengejar-ngejar nama kosong, mengejar-ngejar kecantikan fisik yang tidak pasti akan hancur ini, tapi kita terus-terus mau pasang itu muka baik. Nah, apa yang terjadi? Kita akan sesal di sana. Ini cerita orang-orang yang pernah mengalami, dan dia mengatakan tidak, kita harus gunakan kesempatan ini. Jadi dia sejak pulang dari sana dia belajar lebih banyak. Ini dari pengalaman-pengalaman real orang-orang yang pernah mati. Nah, ya tinggal kita saja apakah kita siap atau tidak. Karena kesiapan kita ya tergantung kepada apakah kita beriman atau tidak, ya. Soalnya ngomong iman sih gampang semua. Percaya kepada Allah, percaya kepada Allah, percaya kepada hari kemudian, percaya. Tapi kok nggak mempersiapkan diri untuk itu? Yang dibangun tetap saja dunianya, fisiknya. Jadi betapa banyak orang yang membangun dunianya dan menghancurkan akhiratnya. Menarik bahwa karena pendapat ini bukan pendapat tunggal satu orang dua orang, tapi rata-rata orang kemudian berpikir jadi terbuka gitu untuk menghayati arti hidup ini. Jadi itu beberapa poin penting yang saya ingin sampaikan sebagai pengantar. Kemudian nanti saya akan bagi menjadi beberapa judul. Pertama kita akan bahas secara khusus mengenai roh dari berbagai pendapat, bagaimana Islam memandang perjalanan manusia ketika setelah mati dan tahapan-tahapan yang dialami, dan bagaimana kita melihat pengalaman itu dari sudut pandang agama lain misalnya. Karena ternyata ya agama lain juga punya pengalaman-pengalaman khusus, hanya kita nggak tahu itu dunianya itu ketemu atau enggak nanti di sana. Artinya kalau kita lihat dari satu sisi kelihatan kayak terpisah, tapi orang itu hidup dalam dunianya masing-masing. Soalnya kita hidup sekarang aja ini, kita hidup itu dalam dunia kita sendiri-sendiri. Walaupun kita hidup dalam satu dunia yang sama, tapi sebenarnya kita punya persepsi mengenai dunia ini itu masing-masing kita subjektif punya persepsi sendiri-sendiri. Dan kita hidup dalam dunia kita sendiri-sendiri. Nah, di hari kemudian ada tahapan di mana semua dunia-dunia palsu yang kita bangun, dunia-dunia subjektif yang berdasarkan pada persepsi kita itu akan dihancurkan, dan dunia hakikatnya yang akan muncul. Yang sebenarnya itu bagaimana? Tapi ya itu sesuatu hal yang tidak sesederhana yang kita pikirkan. Tidak sesederhana yang kita pikirkan. Karena di satu sisi kita juga sadar bahwa setiap orang tidak menghendaki kok sesuatu dunia yang buruk. Orang semua maunya yang baik aja. Ketika orang buat dosa pun juga orang-orang jahat itu rata-rata mengatakan saya berbuat baik. Bahkan mengharapkan bahwa dia akan mendapatkan surga. Sebagaimana Fir'aun membangun piramid dan membangun bersama dirinya, ketika dia mati membawa bersamanya sejumlah pengawal, perlengkapan-perlengkapan dia untuk hidup di tempat yang akan datang. Dan semua percaya, dan sampai sekarang kita melihat banyak sekali kan orang sebelum mati sudah bangun istana untuk kematian dia. Bahkan bersama kematian dia membawa sejumlah barang-barang kecintaan dia. Bahkan bersama dia juga dia bawa uang. Dulu, sekarang uangnya sudah diganti pakai uang kertas-kertasan. Kalau dulu betul-betul uang benar itu emas. Makanya orang-orang dulu ada penjara harta kuburan Cina, karena dipercayai bahwa karena mereka memakamkan jenazah orang-orang mati itu dengan kekayaannya. Karena mereka percaya di akhirat juga mereka masih butuhkan. Bahkan mereka percaya sebagaimana mereka biasa dipraktik di dunia ini, di akhirat sana juga malaikat bisa disogok. Macam-macam bentuk sogokannya kan. Baik membawa duit langsung atau membaca atau menyewa orang sebanyak-banyaknya untuk membaca tahlil. Ya bisa saja, ya kita nggak tahu hakikatnya nanti sampai ya itu usaha manusia untuk mencapai. Siapa sih yang nggak ingin selamat dunia akhirat kan? Hanya kita harus tahu apakah keselamatan itu bisa dibeli gitu dengan simpel gitu. Ya itu yang kita harus lihat, bahwa apakah Allah akan setidak adil itu. Bagaimana dengan orang miskin ya yang nggak bisa bayar orang-orang baca tahlil, meninggal nggak ketahuan lagi meninggalnya juga, nggak ada yang peduli. Itu kan apakah fair gitu kan? Di satu sisi ada orang yang meninggal, wah semua orang bacain doa karena dikasih bacain tahlil karena dia punya duit banyak kan, miliaran, dan itu hasil korupsi lagi.
Wallahu alam. Apakah Allah seperti itu? Ya tentu saja Allah maha adil. Kita nggak usah khawatir, Allah itu maha adil. Dia akan mempertimbangkan semuanya dengan sebenar-benarnya, dengan secara terperinci apa yang telah kita lakukan dan apa yang akan kita dapatkan sebagai hasil daripada perbuatan-perbuatan kita ini. Ibu-ibu, sebelum saya mulai kita masuk dulu. Kalau ada yang mau nanya sesuatu silahkan. Tadi Ustadz bilang kalau seseorang misalnya terbiasa di dunia menuntut ilmu, maka di sana pun dia akan tetap menuntut ilmu yang setelah biasa dikerjanya selama dunia. Itu tolong agak diperjelas gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sekarang kita membicarakan masalah misteri kematian itu. Apakah hal tersebut itu dapat dikaitkan suatu pendekatan dengan filosofis? Artinya pendekatan secara filosofis. Karena sering orang itu membicarakan banyak diartikan secara filosofis sehingga membingungkan pada kita yang ada beberapa yang awam masalah kematian tersebut. Ada yang berpikir tentang kematian itu adalah suatu yang tidak sehat, Ustadz, pernah bisa mengganggu dan membahayakan keseimbangan psikologis dan terutama pada anak-anak. Cara untuk penyampaian kepada anak-anak itulah yang kita harapkan, karena kalau kepada kita yang sudah tua-tua mungkin mudah, Ustadz, ya. Di lain pihak ada yang mengatakan bahwa kesadaran kematianlah yang membuat umat manusia dan individu umat manusia dan individu menjadikan matang secara spiritual. Tentu saja yang kami maksud ini orang yang sudah senja tadi. Bagaimana menurut Ustadz pembahasan? Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Janganlah engkau menyangka bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, karena sesungguhnya mereka itu hidup dan mendapatkan rezeki dari sisi Allah. Nah, rezeki yang paling utama itu apa sih kalau kita mau bicara rezeki? Ya, ilmu, ya. Ilmu itu kaitannya dengan iman dan bertambah terus-menerus pengetahuan mereka. Jadi tidak tertutup kemungkinan bahwa orang terus bertambah pengetahuannya dan menjadi semakin sempurna lagi di hari kemudian. Karena Allah menyebutkan ketika orang mati itu kan diangkat, itu disingkap, dia punya penglihatan sehingga dia bisa melihat dengan terang sekali apa yang selama ini kabur, apa yang selama ini dia ragu, itu nampak dengan jelas. Tentu saja ada proses-proses yang dialami, ada tahapan-tahapannya. Nah, tergantung juga kepada apa yang telah dia upayakan ketika dia di dunia ini. Nah, karena mereka akan memetik apa yang telah mereka tanam di dunia ini. Jadi jelas bahwa setelah mati seseorang itu masih bisa belajar. Bahkan pada tingkat tertentu seseorang yang mati itu kalau dia mencapai tingkatan spiritual yang tinggi, dia masih bisa, bahkan bukan hanya belajar, juga bisa ngajar, bisa mengajar. Sejumlah tarekat itu mendapatkan guru pengajarannya dan menjadi pengikut dari satu tarekat, seperti tarekat Tijaniyah dan lain-lain, yang kemudian dianggap tidak muktabar karena silsilahnya itu putus-putus. Masa gurunya 500 tahun yang lalu? Ya gimana caranya? Dia bilang, iya memang saya tidak ketemu secara fisik, dalam arti tidak sezaman dengan dia, tapi saya mendapatkan pengajaran dari beliau melalui mimpi. Nah, kalau mimpi, ya siapa yang datang ke dia itu dalam mimpi? Nah, di kalangan para sufi disepakati, dipercaya bahwa orang-orang suci yang muncul dalam mimpi itu benar orang itu, bukan saruan dari setan. Jadi dia muncul dalam arti secara rohani dia ngajar. Dan Nabi mengatakan, "Allimun nas yu'allimukumullah." Ajari manusia, maka Allah akan mengajari kamu. Bahwa mengajar itu proses belajar mengajar. Ketika kita mengajar, sebenarnya kita juga itu diajar oleh Allah. Kalau kita mengajar orang, maka kita pun akan mendapatkan pelajaran dari Allah. Jadi ada hubungan yang sangat kuat sekali bahwa kalau ada proses belajar di sana juga, maka ada juga tetap kemungkinan interaktif di mana seseorang pun bisa dari sana ngajar kemari. Ya, ada sejumlah orang yang punya pengalaman didatangi oleh keluarganya, diberitahu sesuatu yang tidak mungkin orang lain tahu kecuali orang itu sendiri. Jadi ada hal-hal tertentu yang kita bisa lihat dalam kenyataan ini yang menunjukkan bukti ke arah itu. Apalagi kalau kita percaya bahwa memang manusia sebenarnya ketika meninggal dia itu tidak musnah, tapi dia beralih. Hanya peralihannya itu memang ya tergantung pada pencapaian spiritual dia di dunia ini. Ya, ada orang yang masuk ke sana jadi tempatnya VIP, ada VVIP, ada kelas kambing, ada masuk penjara. Ya, tergantung pencapaian dia di dunia ini, sejauh mana dia telah berusaha mengisi kehidupan dunia dia dengan benar, sehingga itu akan menentukan pencapaian dia di sana. Ada orang yang sampai di sana, ya kematian itu bagi dia bahkan satu hal yang membahagiakan, ya. Dan terus dia sampai di sana, dia bahkan lebih leluasa
Belum lagi kita cerita-cerita tentang konsep orang-orang yang kekal seperti Nabi Khidir. Dan sejumlah orang percaya betul seperti Syekh Abdul Qadir Jilani itu, kalau kita panggil namanya, kalau kita dalam keadaan kesulitan, dia akan datang menolong kita. Sebagian orang meyakini seperti itu, paling tidak pengikut tarekat Qadiriyah. Nah, banyak hal-hal lain yang kita tidak bisa membuktikannya kecuali dengan cara kita mati dulu. Makanya orang-orang sufi itu karena ingin membuktikan itu semua, dia mati dulu. Ya sebenarnya latihan mati itu ya ibadah tadi. Kalau kita ibadahnya benar, kita betul-betul bisa mencapai sesuatu keadaan yang hanya bisa dicapai oleh orang-orang yang sudah mati. Diperlihatkan kepadanya hal-hal yang selama ini tertutup. Tapi kalau dia pun kembali lagi ke dunia, dia cerita sama orang lagi, seperti tadi juga kasusnya. Walaupun dia profesor, doktor, orang tetap menganggap dia bohong aja ini orang. Akhirnya itu kembali menjadi pengalaman dia pribadi. Jadi kita juga tidak perlu menjudge, ini orang mengkosong, ini bohong, karena kita juga tidak bisa buktikan bahwa dia bohong. Kecuali kalau kita juga punya pengalaman serupa atau pengalaman-pengalaman yang mendekati seperti itu. Tapi kadang-kadang kan tidak. Ini orang manusia ini sukanya menghakimi orang lain. Nah, paling bagus kita memang menghadapi hal seperti itu ya kita diam saja, dengar aja. Ya udah, nggak usah menilai, nggak usah mengadili ya. Apalagi sesuatu hal yang memang tidak bisa dibuktikan. Itu memang sesuatu hal yang sangat-sangat private, pribadi. Ketika kita mati ini, wah, banyak sekali kemungkinan-kemungkinan yang terbuka di hadapan kita. Ya kita seperti di alam kubur ini, kita melewati tahapan yang satu sama lain kita itu beda-beda keadaannya di alam kubur. Si suasananya juga beda, lamanya juga beda. Ada yang mengalaminya sesaat saja, ada yang mengalaminya bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Begitu juga di hari kemudian, ketika kita lewat dari satu proses ke proses lainnya di hari kemudian nanti, itu juga kita melewatinya dengan kondisi yang berbeda-beda satu sama lain. Tergantung spiritual kita. Sama aja kita duduk sama-sama di sini nungguin seseorang. Ada yang gelisah, ada yang tenang-tenang aja, ada yang merasa waduh lamanya ya nunggunya 1 jam serasa 10 tahun. Yang satu bilang 10 tahun terasa 1 jam ya. Karena suasana batin kita beda, cara kita memandang realitas itu beda. Itu membuat kita berbeda satu sama lain dalam melihat. Bahkan menghayati suatu pengalaman yang sama pun kita itu beda satu sama lain. Karena sudut pandang yang kita pakai. Nah, kita harus bisa mengambil jarak dengan itu dulu. Kita bisa melihat siapa kita. Kita punya kemungkinan-kemungkinan yang tidak terhingga di hadapan kita setelah kematian ini. Walaupun kita mungkin kalau belajar agama, oh begini aja sederhana, masuk kubur nanti diperiksa oleh naim, mungkar dan lain-lain. Itu simpelnya, tapi dalam bentuk yang sederhana dibuat seperti itu. Tapi dalam bentuk yang lebih complicated lain. Nanti kalau kita baca buku-buku yang dikarang oleh para ulama juga yang menceritakan pengalaman-pengalaman orang, ya lain-lain. Makanya di dalam latihan-latihan spiritual dalam Islam, kita itu dididik untuk kalau bisa bahkan kita bisa mencapai kemampuan bisa melepaskan diri kita dari tubuh kita. Kita bisa lepas sehingga kita bisa lihat diri kita sendiri di depan kita. Nah, semua orang-orang yang mengalami mati suri itu selalu melihat dirinya kayak lewat suatu terowongan, kemudian dilihat dirinya di bawah. Dia lihat dokter bekerja keras untuk bagaimana menghidupkan dia, masang alat apa semua. Tapi dia heran kok nggak ngerasa apa-apa ya, dan rasanya ringan aja. Tapi dia berteriak-teriak juga beritahu, orang nggak ada yang dengar juga. Ada orang-orang tertentu yang punya kemampuan kontak dengan orang-orang seperti itu. Nah, walaupun itu juga karena susah dibuktikan, maka ada yang mengatakan ya mungkin dia kontaknya bukan dengan roh, tapi dengan jin saja. Sehingga juga terjadi perdebatan lagi. Ini benar nggak ini rohnya yang dia ketemu? Apakah roh itu betul-betul masih berkeliaran di sekeliling kita? Ataukah sudah masuk ke satu alam lain? Nah, itu juga tidak mudah. Karena situasi keadaan roh itu satu sama lain unik keadaannya, beda. Tidak bisa digeneralisir. Oh, sama aja semua di sini. Ya enggak, bagaimana mau disamakan? Dulu di dunianya juga beda kok pencapaiannya. Tingkatannya berbeda, bagaimana mau di sana sama saja? Tidak, beda satu sama lain. Bagaimana kita bicara tentang masalah ini kepada anak-anak ya, kalau kita lihat ini anak-anak mikirin mati ini gimana, sehat nggak nanti ini? Tapi saya berpikir tentang kematian dari usia 9, 10 tahun, 8 tahun bahkan saya itu karena takut mikir mati. Setiap mau tidur itu saya ketakutan sendiri kan. Saya pikir kan kalau saya tidur, saya hilang kan dari dunia ini, hilang semua kesadaran saya. Saya itu mengalami berkali-kali pengalaman trauma takut tidur. Iya, takut nggak bangun lagi, selesai kan. Karena kita kan kalau tidur kan kita selesai semua. Tidur itu menurut Nabi juga menurut para filosof seperti Plato juga, tidur itu saudaranya mati, saudara perempuannya mati. Dan sebenarnya ketika tidur kita itu mengalami banyak hal yang seperti sedikit banyaknya mirip dengan orang-orang yang mati. Nah, oleh karena itu katanya juga para sufi dan juga para filosof mengatakan titik temu antara orang hidup di dunia ini dengan orang mati itu di dalam mimpi. Di situ mereka bisa ketemu. Tapi buat orang yang sudah mati lah, sebelum mati, dia nggak ada masalah. Dia dalam keadaan lahir juga bisa ketemu. Tidak perlu khawatir lah. Kalau anak-anak itu gelisah juga nggak masalah. Mengalami kegelisahan, ada kegelisahan yang memberikan pencerahan, ada kegelisahan yang buruk.
Yang penting kita menanganinya dengan baik saja. Karena dengan ingatan kepada mati itu, spiritualitas kita muncul lebih kuat. Saya merasakan seperti itu, paling tidak bagi saya waktu kecil. Saya jadi sering ke masjid, ya kan, jadi baca doa, banyak baca doa, ya. Artinya perhatian kita mulai ke arah itu. Artinya kita memperhatikan hal-hal yang spiritual. Tapi karena kita misalnya nggak pernah mikirin gitu, ya nggak pernah doa juga, nggak pernah mikirin hal-hal yang spiritual seperti itu. Jadi akhirnya keterikatan kita sama dunia juga jadi kuat sekali. Jadi menurut saya enggak, saya tidak merasa, tidak takut kalau anak saya mikir gitu. Saya bahkan kalau marahin anak saya ingatin dia, ingat mati. Saya ingatkan dia untuk kematian. Saya ingatkan dia, siapa kau? Dari mana kau berasal? Apa arti hidup di dunia ini? Kau harus sadar selalu bahwa kita ini hanya sebentar saja. Saya dulu doa saya dari kecil, ya Allah, kalau hidup saya ini baik buat saya, hidupkanlah saya. Kalau itu mendapatkan pahala, mendatangkan kebajikan bagi saya. Kalau hidup saya akan datang hanya jadi sesuatu yang menjadi beban, jadi bencana, jadi keburukan, jadi dosa, ambil saya sekarang ini. Itu doa saya dari umur 8-9 tahun. Nanti belakangan saya buka hadisnya, memang ada doa seperti itu. Paling tidak bisa lusa kalau Allah masukkan saya ke neraka, saya masih bilang, ya Allah, saya dari kecil doa seperti ini, ya Allah. Saya sudah minta kalau memang hidup saya nanti besok lusa sudah mau jadi orang jahat, ya udah ambil aja dari sekarang. Engkau maha kuasa. Paling tidak kita akan mengeluh seperti keluhannya, seperti anak yang diambil oleh Nabi Khidir, cabut nyawanya. Kenapa dicabut nyawanya? Karena dia jadi pendosa nanti. Nah, saya bilang, kenapa kita nggak dicabut aja juga nyawanya dari kecil? Kita memang sudah minta kok, ya. Ambil aja ini nyawa daripada saya harus hidup kemudian bergeliman dengan dosa. Lebih baik saya cabut sekarang. Kalau sekarang orang kenapa nggak mau? Kok takut mati? Ya, saya belum punya banyak amal. Apa ada jaminan bahkan nanti tambah amalnya nanti? Ya, bahkan bisa tambah dosanya nanti. Kita nggak punya jaminan apa-apa. Kenapa mesti takut? Kita juga tidak minta mati, tapi kita minta yang terbaik buat kita. Apakah itu mati buat kita yang terbaik? Ya alhamdulillah, kita terima dengan baik. Kalau hidup yang terbaik buat kita, kita terima dengan baik. Kalau sakit yang baik buat kita, kita terima dengan baik sakit itu. Kalau krisis ekonomi yang terbaik buat bangsa ini, alhamdulillah memang Allah berikan itu yang terbaik buat bangsa ini saat ini, supaya mereka sadar. Jadi kita nggak usah terjebak oleh suka tidak suka kita, senang tidak senang kita dengan apa yang terjadi di sekeliling kita. Tapi kita belajar dari hidup ini, kita ambil hikmahnya. Nah, prinsip saya kalau kita bicara tentang kematian ini, tidak ada ruginya sama sekali. Anak-anak itu mesti disadarkan tentang kematian dari dini, bahkan bahwa mereka sadar bahwa mereka akan mati, dan kita pun akan mati. Wallahu alam. Tapi bagi saya itu pengalaman spiritual saya. Saya menganggap itu yang termasuk membentuk saya. Walaupun saya punya latar belakang pendidikan sama sekali tidak ada agamanya, tapi itu menjadi satu hal yang sampai sekarang masih mempengaruhi saya. Ya, ketika saya lagi susah, lagi sedih, katakan rata-rata kalau lagi susah sedih ingat mati. Kenapa saya hidup? Ya buat apa saya hidup? Seandainya saya mati saja, ya. Tapi kan kita bicara seperti itu, waktu itu kita bicara, kenapa saya minta doa mati? Ya Allah, saya nggak tahu apakah ini baik atau tidak. Nah, waktu saya merasa seperti itu, ketika saya habis mengalami sesuatu hal yang menyedihkan, kan tiba-tiba kayak frustrasi, kita tanya kenapa hidup, buat apa hidup, kenapa nggak mati saja? Orang kan ingin mati kalau lagi patah hati. Kemudian saya berdoa seperti itu, ya Allah, kalau memang hidup ini baik buat saya, hidupkan saya. Kalau memang ini hanya menambah dosa saya, ambil saya. Jadi akhirnya saya mengambil jarak juga dengan keinginan mati saya, karena keinginan mati saya itu kan rasa frustrasi saya juga sebenarnya, ketika ingin mati dalam pengertian seperti itu. Tapi kita ambil jarak, oh tidak, kita nggak bisa seperti itu. Kita ambil jarak dari peristiwa ini, ya kita jadikan apa yang terjadi di sekeliling kita ini sebagai suatu hal yang menjadi pelajaran bagi kita dalam hidup ini. Apapun yang terjadi, kita hadapi dengan tenang saja. Ya, tidak perlu kita gelisah, tidak perlu kita takut, karena banyak orang yang ketakutan sehingga dia tidak bisa menjalani hidup sebagaimana adanya. Kebanyakan kita takut pada hal-hal yang sebenarnya tidak real. Kita kadang-kadang sudah menghabiskan waktu kita takut akan sesuatu hal yang padahal tidak terjadi juga. Padahal kita sudah habis bertahun-tahun takut dengan itu. Kenapa kita tidak hidupilah hidup ini dengan apalagi secara kini gitu. Jangan terjebak oleh masa lalu dan juga jangan terjebak oleh masa depan. Tapi untuk itu kita memang harus bisa sadar selalu. Nah, ibadah-ibadah yang kita amalkan itu kan untuk supaya kita sadar selalu, sehingga kita terus-menerus bisa melakukan introspeksi, terus-menerus bisa melakukan koreksi. Kita nggak dituntut untuk baik selalu, tidak. Kita nggak bisa untuk selalu baik, karena pengertian baik juga itu kan kita kan relatif, dan seringkali kita jatuh dalam satu perbuatan karena kita nggak tahu, dan seringkali kita merasa itu baik. Tapi yang dipentingkan itu sadarnya kita dalam melihat peristiwa itu, dalam melihat dari aspek mana kita memandang. Karena seringkali kita nggak sadar, kita merasa saya udah baik lah, alhamdulillah saya udah baik. Nah, perasaan seperti itu bahkan lebih bahaya daripada perasaan berdosa. Bukan berarti kita harus merasa berdosa terus, tidak juga.
Karena perasaan baik itu nanti akan membangkitkan rasa bangga kita. Dan bangga ini nanti akan menimbulkan kesombongan yang secara tidak sadar muncul di bawah hati kita. Nah, itu yang kita harus selalu waspadai. Dan cara mematikannya itu juga antara lain dengan ingat mati. Bahwa kalau kita mati juga baru kita tahu apa yang kita sangka diri kita benar ini kita nggak tahu juga, belum tentu kita benar ini. Karena menyangka diri benar, sempurna, nanti itu menghalangi kita untuk belajar. Kalau kita sudah merasa diri benar, orang ngomong, nggak benar omongannya, itu sombong. Kenapa sombong? Karena merasa diri sudah suci, merasa diri benar. Dan satu lagi dari pengalaman spiritual dari semua orang yang mati ini, katanya tidak seorang pun, kata dari hasil survei, tidak seorang pun yang merasa dirinya jadi suci. Semua itu merasa dirinya bahkan dia harus belajar lagi, harus lebih mencari lagi, harus terus-menerus menambah pengetahuannya. Tidak ada yang pulang dari sana terus merasa, wah saya sudah jadi suci, saya sudah jadi orang baik. Tidak, itu tidak ada yang mengalami seperti itu. Bahkan yang muncul itu kesadaran diri yang lebih kuat lagi. Kalau orang sadar itu antara lain yang ciri dari kesadaran itu ketika orang melihat kekurangan dirinya. Kalau ada orang merasa dirinya tercerahkan tapi yang dia lihat kesempurnaan dirinya, itu omong kosong, itu tertipu, magrur. Dia tertipu oleh setan, karena setan itu selalu membuat seseorang memandang baik keburukan dirinya dan merasa benar. Wah, itu juga bahaya, karena itu menutup kita untuk belajar. Karena kita kalau udah merasa benar, kita nggak mau dengar orang lagi, kita tidak mau berubah lagi wawasan kita tidak mau belajar lagi, tidak lagi mau melihat sesuatu hal dari sudut pandang yang lain. Makanya kita terus-menerus harus menambah pengetahuan kita, terus-menerus kita merasa kurang. Tapi ada juga orang bilang, wah kita jadi nggak tenang dong ya, kok kita merasa kurang terus. Ya memang kita harus begitu di dunia ini, karena di dunia ini bagaimanapun kita belajar, kita tidak pernah bisa mengungkapkan hakikatnya semua. Dan yang ada dalam kehidupan dunia ini adalah kewajiban belajar terus-menerus. Kalau kewajiban belajar ini kita betul-betul anggap dengan serius bahwa itu benar, berarti apa gunanya belajar? Belajar itu kan supaya kita menambah wawasan kita, ya kan, semakin luas wawasan kita, semakin benar kita. Tapi kalau kita sudah merasa benar, buat apa belajar lagi? Nah, banyak orang yang sudah merasa benar belajar lagi tidak semakin dekat kepada Allah. Kenapa? Karena dia belajar hanya untuk mencari dalil untuk menguatkan pendapat dia saja. Dia tidak mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Ada orang yang belajar sampai puluhan tahun, tapi tetap aja sempit wawasannya, tetap saja tidak bisa terbuka, tidak lapang dada, tidak dewasa di dalam menanggapi perbedaan pendapat. Nah, ini orang belajar puluhan tahun udah jadi profesor, doktor dengan berbagai gelar, tapi kok begini? Kenapa? Karena cara paradigma dia tidak untuk mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Nah, kita harus, bukan berarti bahwa apa yang kita capai sekarang ini salah, tidak. Bahwa kita itu belum sempurna. Nah, Nabi saja diperintahkan, ya Muhammad katakan kepada mereka, apakah saya ataukah kamu yang dalam petunjuk atau dalam kesesatan yang nyata? Nabi juga diperintahkan mengatakan, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah lah itulah sebaik-baiknya hakim? Kita nggak usah menyelesaikan, mesti selesai di sini. Ya mungkin memang ada beberapa hal yang sangat jelas, tapi kita juga nggak tahu. Sampai Al-Quran misalnya, ketika kaum muslimin menawan orang-orang kafir dalam tawanan ini, Al-Quran masih turun ayat untuk menghibur itu orang-orang kafir dengan mengatakan, kalau seandainya memang ada kebaikan di dalam hati kalian, Allah pasti akan membalasinya dengan sebaik-baiknya balasan. Jadi ini orang-orang kafir yang ditahan pun Allah masih hibur, kamu nggak usah khawatir, walaupun kamu statusnya tahanan, statusnya orang yang dipenjara, orang yang dalam keadaan dihinakan, tapi Allah itu kan maha adil, dan Allah akan menilai engkau dengan sebenar-benarnya. Jadi seandainya di dalam hatimu itu ada kebaikan, Allah akan membalasi kebaikan itu. Bayangkan, Allah hibur ini, orang kafir pun dihibur seperti itu. Kalau ada kebaikan di hati Anda, Allah akan membalasi. Walaupun di dunia ini kita dalam keadaan wah dipenjara, diikat, dihinakan oleh manusia, jangan khawatir. Nah, kepada orang kafir saja dihibur seperti itu, apalagi kepada orang yang beriman. Allah maha adil. Jadi kita nggak perlu takut. Saya mau nanya satu. Pernah saya dengar, jika seseorang mengalami sesuatu ya boleh yang aneh, yang lain dari yang lain, apakah itu mukjizat, apakah itu perjalanan spiritual, apa-apa atau bagaimanapun, katanya itu rahasia Allah untuk dia pribadi. Jadi sebaiknya tidak diceritakan sama orang lain. Itu pernah saya dengar. Apakah betul begitu? Mungkin apakah itu juga yang temannya Ustadz itu yang tadi tidak menyampaikan kepada seorang, karena memang ada apa tuh secara bahwa sebaiknya tidak disampaikan lain, itu hanya rahasia Allah untuk dia pribadi. Apa betul begitu? Ini Bu Taryo. Saya ingin berkenaan dengan pertanyaan dulu mengenai roh. Ada seorang teman yang saya tidak ingin menyebutkan namanya, kebetulan teman itu juga teman pengajian kita. Suatu hari dia pernah
mau pergi ke luar kota, terus dia ngomong-ngomong karena dia murid baru di sini, dia merasa ketinggalan dan dia merasa di sini sudah agak lumayan dibandingkan dengan pengajian yang dia pelajari di luar. Dia ingin sekali belajar diktat-diktat yang telah kita pelajari. Kemudian saya tanyakan, sudah pernah belajar ini? Kita pernah bikin paket mengenai tahap-tahap perjalanan rohani. Terus dia bilang belum, sini pinjam diktatnya dong, saya kasih. Terus dia pelajari, nanti saya akan baca di dalam. Di perjalanan dia baca perjalanan mengenai paket tahap-tahap perjalanan rohani yang diajarkan sama Ustaz Agus. Terus pulang dari luar negeri dia laporan pada saya, Mbak sudah saya baca tapi saya nggak mudeng. Ini bahasanya sulit, termasuk pelepasan diri tadi bahwa orang itu nanti akan agak sulit tentang bahasanya. Waktu itu kita juga pernah bikin paket itu, tapi harus kita baca berkali-kali tentang pelepasan diri, tentang tahap-tahap perjalanan rohani. Kemudian dia ziarah ke satu makam atau beberapa makam di Jakarta, makam wali, para wali. Dan sekarang saya jadi mengerti itu yang tadinya saya nggak mudeng, sekarang saya sudah tahu gamblang tentang tahap-tahap perjalanan rohani. Saya nggak tahu siapa itu yang ngajar. Itu pada waktu dia baca Yasin di dalam makam wali yang ada di Jakarta, salah seorang wali yang di Jakarta, yang saya lupa di mana itu, tapi bisa ditanyakan. Nah, itu buku cuma mungkin bisa membantu. Sangat salah satu guru gaib yang mungkin Syekh Abdul Aziz Jalani atau mungkin wali Allah Nabi Khidir atau wali Allah yang lain. Itu mungkin ini pengalaman ini bisa menambah wawasan ibu-ibu mengenai pertanyaan Bu Kusuma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin menanyakan apa yang disampaikan Ustadz tadi mengenai bahwa orang kafir itu walaupun dia berbuat banyak kesalahan, tapi juga dia sebagai manusia mempunyai suatu perbuatan kebaikan. Allah akan membalasnya bila dia mati. Pertanyaan kami, memang kami di dalam kehidupan ini mengalami suatu pengalaman yang tidak bisa saya sebut namanya orang itu. Dia itu tekun akan melakukan ibadah, tidak lupa melakukan zikir tiap hari. Perbuatan baik di dunia itu kadang-kadang ada orang yang mencibir gitu. Nah, apakah kembali kepada Ustadz tadi, apakah orang seperti ini dinyatakan salah di dalam kehidupan dunia, hanya memikirkan akhirat saja, sedangkan Ustadz tadi sampaikan bahwa kehidupan dunia juga perlu, tapi juga perlu diberikan kehidupan akhirat. Nah, ini apakah orang ini nanti di hadapan Allah itu mendapatkan suatu murka, ataukah juga mendapatkan suatu balasan akan perbuatannya dia di dunia, imbalan maksud kami, tetapi dia juga ada dapat cibiran, apa ada sesuatu yang kurang di dalam kehidupannya. Kembali kepada Ustadz tadi yang mengatakan bahwa nanti di dalam pembahasan ada pembahasan tentang ruh, lalu dilihat dari sudut pandang agama lain. Kita nggak pernah bisa memutuskan secara pasti seseorang itu baik atau buruk di dunia ini ya. Kita juga di dalam agama ini ya, kita nggak pernah bisa memastikan secara mutlak walaupun kita percaya kepada Allah. Bahkan dalam keyakinan kita ini menarik bahwa Al-Quran sendiri mengatakan walaupun Nabi Muhammad itu innaka ala siratin mustaqim, kamu itu di atas jalan yang lurus. Kata-kata Allah ini kepada Nabi Muhammad, kamu ini di atas jalan yang lurus. Tapi juga Nabi diperintahkan untuk mengatakan kepada orang kafir, apakah apakah kamu yang berada dalam petunjuk atau dalam kesesatan yang nyata. Kita tidak pernah bisa menjudge seseorang secara pasti hanya dengan menilai satu sequence saja dalam kehidupan dia. Tapi ujung dari seseorang, perjalanan seseorang itulah yang menentukan. Itu yang disebut husnul khatimah. Dan kita umumnya tidak tahu. Kita umumnya tidak tahu apa akhir perjalanan orang itu. Walaupun kita lihat orang itu sekarang berada di atas jalan yang benar, tapi nanti nggak tahu ujung-ujungnya keluar juga dari jalur. Ada juga orang yang sekarang berada di atas jalan yang salah, sesat, tapi kita nggak tahu juga pas tiba-tiba ujung-ujungnya dia tiba-tiba berada di rel yang benar. Akhirnya kita nggak pernah tahu hakikatnya. Kita nggak bisa menilai seseorang yang apa sih yang ada di benaknya dia secara hakikat itu apa. Kecuali orang-orang yang sudah suci betul, yang sudah para wali Allah. Misalnya Rasulullah memberitahu kita ini orang mati kafir. Ya, udahlah. Tapi sekarang siapa sih orang suci yang telah mencapai level seperti itu saat ini misalnya? Kita juga nggak tahu. Nah, oleh karena itu kita lebih baik menghindari penilaian-penilaian sepihak atau apalagi dengan data-data yang tidak lengkap. Tapi ada baiknya kita bersangka baik. Kita mendoakan kebaikan bagi semua orang dan kita percaya akan keadilan Allah. Kita percaya bahwa Allah itu maha adil. Gak usah ragu lah. Di hari kemudian nanti ini semuanya akan diungkapkan dengan seadil-adilnya. Allah akan menyelesaikan seluruh perselisihan kita dengan seadil-adilnya. Nah, di dunia ini kita harus menjaga bersikap demokratis. Orang beda silahkan. Orang mau beda pendapat silahkan. Tapi jangan saling jegal-jegalan. Kemudian tidak saling menghargai satu sama lain. Kita beda ya wajar. Kita gak mungkin bisa maksain pendapat itu sama. Kita aja dari waktu ke waktu beda. Saya 20 tahun yang lalu lain daripada 10 tahun yang lalu. Dari sekarang mungkin 5 tahun akan datang Agus Abu Bakar udah lain lagi.
Ya pendapatnya mungkin dulu begini, sekarang udah berubah. Teman-teman dulu yang lihat saya 20 tahun yang lalu bilang, Agus dulu kamu kan dulu ekstrim. Saya juga nggak pernah merasa diri saya ekstrim dulu. Tapi menurut orang-orang itu saya ekstrim. Saya bilang, ya nggak tahu, saya merasa tidak seperti itu. Tapi ya itu kan persepsi orang juga. Nah orang-orang beda-beda. Orang yang dekat dengan saya persepsinya lain. Orang yang kenalannya dengan saya hanya dalam ketemu 1 minggu sekali lain. Orang yang ketemu sebulan sekali lain. Yang kebetulan pas ketemu dia lihat baiknya saja, ya baik aja pendapat dia saya. Yang pas ketemu saya lagi misalnya dalam persepsi dia negatif, ya negatif saja persepsi dia mengenai saya. Dan itulah yang tertanam dalam pikiran dia. Dan dia tidak, karena kita nggak pernah tahu ini orang, pernah nggak kita bukan malaikat rakib dan atib yang mencatat data-data dia. Walaupun kita rakib atib aja, kita masih, kata Allah, masih ada yang tidak bisa dicatat oleh rakib atib. Rakib atib saja masih nggak bisa nyatat sesuatu hal. Ada hal-hal tertentu yang ditutupi oleh Allah sehingga tidak bisa dilihat oleh dia. Apakah itu kebaikan maupun dosa? Ada dosa yang oleh Allah dihapus sehingga rakib dan atib pun tidak lihat, tidak catat. Ada juga kebaikan yang tidak dicatat juga. Kebaikan yang ikhlas, itu tingkat yang tertinggi, itu nggak dicatat oleh rakib dan atib. Kalau ibu berbuat ikhlas, itu nggak dicatat. Syaitan nggak bisa lihat, karena itu syaitan nggak bisa ganggu ikhlas. Tidak ada yang bisa lihat. Pahalanya juga tidak dihitung berdasarkan hitungan-hitungan biasa, itu yang ikhlas. Hitungannya tidak terhingga, nggak pakai hitungan biasa. Nah, kita nggak pernah tahu hakikatnya itu. Nah, nanti makanya kita ini di dunia ini paling bagus itu udahlah, sangka baiklah sama orang. Cobalah melihat sesuatu dengan sudut pandang positif. Dan selalu sadari bahwa bukankah Allah itu sebaik-baiknya hakim. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Yang jelas siapa saja kalau ada kebaikan dalam dirinya, Allah akan mengadili dia dengan sebenar-benarnya nanti di hari kemudian. Kita nggak usah takut. Allah itu sebaik-baiknya hakim. Jangan takut bahwa kita akan dikerjain oleh hakim-hakim di hari oleh Allah nanti. Tidak seperti di dunia ini kan. Orang bisa sombong hakim, orang bisa kerjain kita dengan berbagai macam cara. Di akhirat itu semuanya akan diselesaikan dengan seadil-adilnya. Tapi ya jangan selesaikan di dunia ini. Jangan anggap dunia ini kita bisa selesaikan itu semua. Tidak, kita nggak bisa selesaikan semuanya. Ya, tapi kita berusaha memperbaiki keadaan. Artinya kita saling mengingatkan satu sama lain. Makanya kita harus saling terbuka satu sama lain, saling mengingatkan. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita harus demokratis. Dan boleh beda, silahkan. Ya nanti Anda akan tanggung jawab sendiri-sendiri nanti berdasarkan apakah Anda menilai dengan benar atau tidak. Tapi yang penting ya kita punya hak untuk suka atau tidak suka. Silahkan. Tapi nanti akan diminta juga pertanggungjawaban. Kenapa nggak suka? Nah, kenapa suka? Kadang-kadang suka, kadang-kadang tidak suka. Ya itu tergantung keadaan juga kan. Wah sebentar saya suka, sebentar nggak suka. Tergantung. Apakah suka tidak sukanya ditentukan oleh kepentingan pribadi atau kepentingan umum. Nah ini masalah lagi. Wah saya kan suka sekarang karena dekat dengan dia. Dulu waktu jauh nggak suka. Itu bisa juga terjadi. Nah kita harus kembali. Nah ini peran kita aja ini setiap waktu berubah. Kita menilai sesuatu berdasarkan kepentingan kita. Orang kalau udah kita benci, bagaimanapun baiknya orang itu jahat aja dalam mata kita. Ya kan? Apapun omongan orang itu nggak masuk di otak kita. Kita tafsirkan salah saja. Dia ngelawak gimana pun seluruh orang ketawa, kita aja nggak ketawa sendiri. Ya kenapa? Karena kita memang sudah punya persepsi yang negatif. Nah kita harus lepas itu semua. Dan kita harus bisa lihat diri kita. Wah saya ini nggak ketawa, orang kok pada ketawa ya. Wah something wrong ini dengan saya. Ya kita harus begitu kan. Kita harus introspeksi dengan diri kita. Kita harus terus-menerus bisa menetralisir perasaan-perasaan subjektif kita yang kadang-kadang membuat kita tidak bisa melihat realitas itu apa adanya. Nah ini yang kita harus hadapi dulu. Nah baru kita bisa melihat kebenaran itu, baru kita bisa belajar dengan baik. Tapi kalau orang di sini aja udah nggak benar, dia nggak bisa belajar dengan baik. Apa saja yang dia pelajari itu membuat dia semakin sesat saja. Kalau dia tidak punya cara pandang yang benar, sudut pandang yang benar, paradigmanya harus dibenarin. Nah itu penting sekali. Nah kita juga menilai orang, yang penting kita doain. Kalau kita lihat ada keburukan pada seseorang, kita doakan. Bukankah kita selalu baca ihdinas siratal mustaqim? Kita doakan semua orang, ya kan? Ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Kalau kita lihat keburukan pada orang, ya kita juga punya keburukan itu kok. Ya, tugas kita ini saling menolong, saling membantu. Kita ini kaum muslimin, kaum beriman, orang beriman ini seperti dua tangan yang bekerja sama saling membersihkan satu sama lain. Dan begitulah hidup kita. Kalau kita melihat keburukan atau melihat sesuatu yang salah di depan kita, kita rubah. Kalau bisa rubah dengan kata-kata, dia sudah berubah, ya rubah cukup kata-kata. Kalau tidak bisa dengan tangan. Kalau tidak bisa juga karena tangan kita nggak kuat, kata-kata kita nggak berani, ya apa boleh buat dalam hati. Yang penting insya Allah kita harus selalu bersangka baik kepada sesama, insya Allah. Dan kita percayalah bahwa Allah itu maha adil. Pasti nggak usah takut bahwa kita akan dikurangi timbangan kita, akan dizalimi kita di hari kemudian. Tidak mungkin, insya Allah. Ini Pak mau tanya, dalam tidur kadang-kadang ketemu sama orang-orang yang sudah meninggal.
Terus dalam hal itu kita bisa berdialog itu gimana Pak? Itu hanya mimpi atau memang gimana? Kalau hanya mimpi memang kenapa? Nabi itu menerima wahyu dalam mimpi sebagian. Jadi mimpi itu nggak bisa dianggap enteng. Memang ada mimpi yang hanya sekedar bunga tidur, ada yang mimpi yang merupakan suatu hal-hal yang merupakan pengalaman spiritual, yang memang kita berhadapan dengan suatu kenyataan yang benar. Sebut ru'yatul shadiq, penglihatan yang benar. Mimpi itu kita harus lihat, makanya kita itu sebelum tidur kita dipersiapkan doanya, kalau bisa dalam keadaan wudhu, kalau bisa ketika kita tertidur kita dalam keadaan masih zikir. Maka itu akan membantu sekali kita untuk mencegah kita dari mimpi-mimpi yang hanya sekedar gangguan setan. Karena ada juga setan yang masukkan ke dalam kita karena pikiran kita misalnya. Tapi kalau kita mimpi dalam keadaan habis salat tahajud, habis zikir, kemudian tidur, kemudian mimpi, nah insya Allah itu mimpi yang benar. Yang jelas memang seperti tadi yang Ibu Kusuma tanya juga, memang tidak semua mimpi kita itu harus kita ungkapkan kepada sembarang orang. Tapi kalau kita punya orang yang betul-betul alim, yang mengerti, nggak ada masalah. Itu ada ucapan dari Nabi hadis ya, yang mengatakan ya kita hendaknya kalau bermimpi ya ada caranya. Kalau mimpi buruk pun ada sunnahnya, misalnya meludah ke kiri ya, ada bacaannya supaya kita jangan terjebak oleh mimpi itu. Karena ada orang mimpi kemudian dia mimpi suaminya kawin lagi, udah tiap hari ini saya mimpi kamu kawin lagi dan kamu akan tinggalkan saya. Udah 10 tahun dia ribut sama suaminya, kayaknya suaminya kawin bener karena tersiksa sama istrinya dulu kawin terus. Ada orang begitu, jadi mimpi kemudian masuk di hati dia, padahal ini mimpi buruk ini. Kesal ada orang mimpi seperti itu, cerita sama saya, Ustadz saya ini mimpi begini, suami saya begini. Ya kalau orang beriman itu mimpi sesuatu yang buruk terjadi pada diri dia, itu sebagai pengganti dari kenyataannya. Jadi itu mau jadi begitu, kemudian oleh Allah dimasukkan dalam mimpi, jadinya hanya dalam mimpi saja, nggak jadi dalam kenyataannya. Saya mimpinya perasaan itu, iya memang Allah buat seperti itu. Tapi ada orang saya masih tetap saya percaya mungkin suami saya kawin lagi tuh Ustaz. Saya bilang ya terserah ibu aja lah gitu. Kalau memang nggak mau diajarin lagi ya susah ya. Nanti kalau dia seperti itu, akhirnya dia ribut terus sama suaminya, bertengkar terus, tuduh suaminya macam-macam. Akhirnya suaminya nggak tahan juga, kawin benar. Itu mimpi setan itu buat dia seperti itu. Seperti saya kadang-kadang kita mimpi mobil kita hilang, wah dicuri orang. Itu sering tuh, barang-barang yang kita sayang itu suka mimpi gitu tuh. Wah gelisah mikirin, wah periksa mobilnya tiap hari, dijagain apa-apa. Hati-hati sih boleh saja, tapi jangan karena terlalu hati-hati akhirnya jadi salah tingkah juga, nanti akhirnya serba salah semuanya. Nah kita harus menyikapi dengan benar juga itu mimpi-mimpi kita ya. Sebaiknya kita biasakan diri kita itu baca Al-Fatihah untuk orang-orang yang sudah meninggal, atau baca Yasin kalau punya waktu lebih lama. Tadi disebutkan bahwa untuk bekal kita menghadapi kematian kita harus memperbanyak ilmu pengetahuan. Dari sekian banyak ilmu pengetahuan tentunya kita memberi skala prioritas yang mana yang paling penting yang harus kita pelajari satu. Terus yang kedua, bisa Ustadz memberikan kerangka gambaran mengenai paket kita ini untuk 5 pertemuan mendatang sehingga kita mendapat gambaran kerangka dari paket kita ini. Ya jelas kalau kita bicara dari segi agama, ilmu itu ada ilmu yang sewajibnya wajib fardu ain, ada yang fardu kifayah. Yang fardu ain yang wajib mutlak yang bagi semua orang itu tentu saja ilmu-ilmu yang berkenaan dengan agama. Tapi hanya kadang-kadang ini juga ilmu agama juga sudah direduksi, sudah dikebiri ya. Sehingga hanya formalistik saja atau fikih formal saja. Tapi yang paling penting itu kan ilmu tentang diri kita itu, ma'rifatun nafs. Nah sebenarnya ilmu tentang diri atau psikologi diri itu dalam Islam ya disebut tasawuf sebenarnya. Dalam pengalaman saya ketika mengajar orang-orang asing atau ke luar negeri, ketika saya ngajari mereka dari sudut pandang tasawuf, itu lebih cepat mereka masuk ke dalam agama dan lebih cepat mereka bisa menerima agama ini. Ketika saya dengar pengalaman orang-orang Wahabi itu, orang-orang yang orientasinya pada fikih lahir saja, itu orang dengan cepat melarikan diri dari agama karena merasa bahwa agama ini hanya hukum saja, potong tangan. Orang punya pikiran jadi diteror gitu. Nah jadi kita pertama tentu saja prioritasnya agama, tapi agama itu bagian apa yang paling penting kita pelajari, esensi daripada agama itu. Kita juga bisa lihat bagaimana Nabi mengajari kaum muslimin pada masa awal. Yang pertama kali itu dibenahi paradigmanya, cara berpikirnya, disuruh berpikir, disuruh merenung, selalu diperingatkan untuk selalu berpikir ya. Tidak dikebiri berpikirnya, bahkan orang boleh bertanya, sehingga seorang
ada orang barat itu masuk Islam gara-gara apa? Dia bilang karena di Islam itu dalam Al-Quran itu bahkan dicontohkan bahwa malaikat pun bertanya itu. Betapa Islam itu menghargai inquiry mind ya. Suatu sikap berpikir yang selalu mau tahu. Tapi ada ustadz-ustadz yang nggak boleh tanya, udah terima saja. Ya memang ada beberapa hal di mana kita perlu diam saja. Seperti ketika kita baca cerita antara Nabi Musa dan Khidir. Nah, Khidir sudah pesan, mau ikut saya boleh, tapi syaratnya diam. Karena cara belajar yang paling baik itu memang dua intinya. Diam dan sabar. Silent and patient. Jadi diam dan sabar. Karena ada juga hal-hal tertentu kata Allah, kalau kau tanyakan dan kau dijawab itu hanya menyusahkan kamu. Karena kamu belum sampai ke situ untuk mikirnya. Tapi ketika manusia dahulu kala di mana pengetahuan itu masih sangat sederhana, tapi sekarang orang lebih cepat berpikir, lebih jauh ke depan pemikiran karena pendidikan relatif lebih meningkat ya. Dan tingkat pendidikan rata-rata manusia sekarang jauh lebih tinggi dari tingkat pendidikan di masa lalu. Di masa lalu zaman Nabi banyak orang buta huruf. Tapi tetap saja kita punya tahapan-tahapan tertentu yang harus kita lewati. Jangan baru belajar saja sudah mau langsung yang profesor punya, ya nggak bisa ya. Mau langsung S3 yang nggak bisa, ada tahapannya. Karena seperti mau belajar teori Einstein tanpa menguasai teori-teori pendahuluannya, teori-teori fisika dasarnya, matematikanya dan lain-lain, nggak bakalan ngerti. Paling juga ujung-ujungnya ya percaya saja sama gurunya, nggak ngerti tapi percaya saja. Nah akhirnya kan ada hal-hal tertentu di mana kita bilang ngerti. Bagaimana mengerti? Untuk ngerti itu kan butuh dasar pengetahuan yang kokoh. Dan akhirnya pada hal-hal yang sangat tinggi kita hanya bilang ya saya percaya itu otoritas, yang bicara otoritas. Karena kalau kita mau selidiki ya kita harus belajar dulu puluhan tahun juga kayak itu. Ada hal-hal tertentu di mana kita harus terima saja karena keterbatasan kita terima karena kenyataannya bahwa kita tidak sampai situ kan, kita nggak bisa buktikan juga, kita percaya pada otoritas dia. Nah tapi kita harus belajar dari tahapan-tahapan dasar, mulai dari hal-hal yang sifatnya kita seperti tadi, hal yang selalu saya tekankan di sini adalah cara berpikir yang benar, paradigma kita, sudut pandang kita harus kita benahi. Kita harus bisa mengambil jarak dengan diri kita, dengan pikiran kita, dengan perasaan kita, dengan emosi kita. Kita harus selalu bisa seperti itu. Dan dengan kemampuan seperti itu, kemampuan belajar kita itu akan meningkat luar biasa lebih cepat. Tapi orang yang tidak pernah mengambil jarak dengan dirinya, itu kemampuan belajar dia itu rendah sekali. Nah, kemampuan mengambil jarak dengan diri itu memberikan sesuatu percepatan di dalam proses belajar kita. Karena sekali lagi bahwa emosi kita, keinginan kita itu kan menjadi sensor secara tidak sadar dalam diri kita. Kalau saya ingin A, yang datang B, otomatis saya tidak akan belajar B. Tidak akan berminat saya dengan B. Saya cinta masih A, datang C, D. C, D tidak akan dipedulikan oleh saya. Karena emosi saya, perasaan saya, keinginan saya, cara berpikir saya itu mempengaruhi daya serap saya di dalam belajar. Nah ini saya harus netralisir dulu. Saya harus buka diri saya. Saya harus cintai kebenaran. Makanya orang beriman itu sangat cintanya kepada kebenaran. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan dia harus terus-menerus belajar. Nah, hal yang paling penting kita harus pelajari itu diri kita. Kita pelajari diri kita. Mekanisme diri kita ini, ma'rifatun nafs. Karena esensi agama itu adalah kalau kita mau kenal Allah, itu kenal diri dulu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kalau dia nggak tahu diri, ya bagaimana dia mau tahu yang lain? Dia nggak peka dengan perasaannya, bagaimana mau peka sama perasaan orang lain? Dia sendiri nggak tahu diri, bagaimana mau tahu orang lain? Ya kan? Jadi kita harus belajar banyak tentang diri kita, sadar dengan diri kita setiap saat. Nah, kalau kita tahu diri, sadar diri, maka kemampuan belajar kita itu akan jauh lebih tinggi lagi. Terutama belajar dalam arti mencapai kebenaran ya. Bukan sekedar pengetahuan untuk dipakai debat. Banyak orang yang belajar hafal cepat sekali, tapi ya nggak punya pencerahan sama sekali, tidak membuat dia jadi bijak sama sekali, bahkan hanya membuat dia semakin dibenci orang karena tukang debatnya nggak mau kalah, ya kan? Nah kita kadang-kadang nggak sadar. Nah ini kita harus tahu. Jadi intinya di situ adalah tentu saja belajar agama, dan belajar agama ini pada bagian-bagian yang pentingnya itu adalah terutama psikologi agama kita ini, yaitu tasawufnya. Kemudian dari situ kita bisa menghayati, bisa mengetahui, mengenali tentang fikih atau tentang ibadah-ibadah yang kita lakukan. Jangan sampai nanti kita seperti yang Nabi sebutkan itu, ada orang yang salat 50 tahun tapi tidak satu pun salatnya diterima oleh Allah. Ya, bisa saja terjadi pada diri kita. Nah, kenapa? Karena itu karena pengetahuan yang tidak priority. Makanya kita harus punya skala prioritas yang benar. Jangan sampai kita belajar yang remeh-temeh, yang tetek bengek, yang tidak ada touching reality. Kita belajar aja di situ. Kayak ada 3 orang sufi numpang kapal ke negeri seberang, tidak punya duit. Yang satu ini datang ke kapten, dia bilang, saya numpang ya, apa yang bisa Anda berikan kepada saya? Dia bilang, saya punya ilmu, bisa melihat jarak jauh apa yang tidak dilihat oleh manusia, yang jarak ribuan mil saya bisa lihat.
Wah, kata kapten, wah boleh nih, Anda boleh naik lah, itu pengetahuan Anda bisa bermanfaat buat saya. Kemudian yang satu lagi Sufi bilang, kapten, dia bilang, saya punya kemampuan mendengar sesuatu yang berjarak ribuan mil pun saya bisa dengar. Wah, kapten bilang, wah bagus, ini pengetahuan yang luar biasa, saya mau nih, silakan Anda bisa naik kapal saya sambil ngajarin saya nanti. Kalau Sufi yang ketiga dia bilang, kapten, saya bisa mengajari Anda apa yang patut Anda kenal, Anda pelajari, dan apa yang sepatutnya tidak perlu Anda pelajari. Kapten bilang, saya nggak tahu ini apa gunanya ini ilmu, tapi alah, karena kebaikan hati saya Anda boleh naik kapal saja, dia bilang, tanpa Anda perlu ngajarin saya apa-apa, dia bilang, karena dia tidak merasa sesuatu yang menarik buat dia. Akhirnya di atas kapal berkatalah Sufi pertama, wah saya lihat 1000 mil ke depan di suatu negeri di kerajaan India, seorang putri sedang menyulam di atas menara, dia sedang menyulam, dia lihat dari jauh. Terus Sufi yang satu bilang, wah saya dengar denting jarum yang jatuh dari tangan sang putri ketika dia menjahit, jarumnya jatuh. Dia bilang, ini kapten bilang, wah luar biasa ini pengetahuan kan. Terus Sufi ketiga bilang, ngapain Anda tahu hal-hal seperti itu deh ya? Apa relevansinya dengan kehidupan Anda dan apa gunanya buat Anda? Dia bilang, Anda habiskan waktu Anda untuk mengetahui sesuatu hal yang tidak punya relevansi. Ngapain ngurusin satu orang tahu pengetahuan tentang itu? Dan Anda sudah kagum-kagum luar biasa, oh, hebat ya. Si itu bisa ngelihat si ini dia bisa tahu semua itu. Kita kadang-kadang sering kagum begitu dengan orang yang punya pengetahuan seperti itu, dengan kemampuan seperti itu. Kemudian apa relevansinya dengan kehidupan kita sekarang? Dia bisa menyelesaikan problem hidup kita, dia bisa memberikan jalan keluar terhadap apa yang kita hadapi sekarang. Nah, itu negeri seperti Indonesia ini sekarang banyak dihinggap penyakit seperti ini. Hanya lari ke dukun semua yang tidak ada relevansinya. Nah, prioritas kita harus tahu apa betul-betul yang bermanfaat buat kita dan mempelajari hal-hal yang betul-betul bermanfaat buat kita. Nah, mengenai tema-temanya menyusul. Saya akan berikan beberapa tema, mulai mengenai masalah roh sendiri, tentang pertemuan beberapa riwayat. Mungkin kita akan menyebut banyak resource-nya, banyak sumber-sumbernya ya. Kita langsung baca sumber-sumbernya ya. Saya kira begitulah ibu-ibu sekalian. Nah, mudah-mudahan berguna buat kita semua. Tidak menjadi ilmunya si Sufi pertama dan kedua tadi. Ini yang kita mau cari Sufi yang ketiga ini, yang betul-betul tahu apa yang harus dipelajari. Demikianlah, wabillahi taufik wal hidayah. Kita tutup dengan membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 min kulli dzambin wa atubu ilaih, huwa tawwabur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li masyayikhina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kami, sungguh kami telah menzalimi diri kami ya Allah. Seandainya Engkau tidak mengampuni kami, sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan juga kedua orang tua kami, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka telah mendidik membesarkan kami di masa kecil kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kami ya Allah, dan juga saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan, dan janganlah Engkau jadikan di hati kami rasa dengki, rasa benci kepada sesama orang-orang yang beriman. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan juga guru-guru kami, dan orang-orang yang telah memberi manfaat kepada kami, dan orang-orang yang punya hak atas diri kami, dan juga kepada seluruh kaum muslimin, kaum muslimat, kaum mukminin, kaum mukminat yang hidup maupun yang telah wafat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma aslih lana umurana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfatan aina abadan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala ta'atika wa hubbika wa hubbi nabiyyika wa hubbi ahli baiti nabiyyika wa hubbi liman yuhibbuka wa hubbi liman yuqarribuna ila hubbik. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau merubah hati kami setelah Engkau memberinya petunjuk. Karuniailah kami ya Allah dari sisimu rahmat, sesungguhnya Engkau maha pemberi karunia. Ya Allah, ya Tuhan kami, perbaikilah urusan kami semuanya, dan janganlah Engkau wakilkan kepada diri kami sekejap mata pun. Ya Allah, bantulah kami dalam zikir kami kepadamu, dalam mensyukuri nikmat-Mu, dalam memperbaiki ibadah kami kepadamu. Ya Allah, bantulah kami dalam ketaatan kami kepadamu. Bantulah kami untuk mencintai Engkau ya Allah. Bantulah kami untuk mencintai Nabi-Mu dan keluarganya.
dan bantulah kami ya Allah untuk mencintai orang-orang yang cinta kepadamu, dan bantulah kami untuk mencintai hal-hal yang mendekatkan kami kepada kecintaanmu. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan berilah kami kemampuan untuk mengikutinya. Dan ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang batil itu batil, dan berilah kami kemampuan untuk meninggalkannya. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana nas'aluka ya Allah bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad an tunjina rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imaman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum innahu huwas samiul 'alim.